Halo, salam jumpa kembali dengan saya Surjelita. Kali ini ada hal yang mau saya bagi bersama berkenaan dengan renungan hari ini, di mana renungan Katolik itu bacaan yang hari ini kami renungkan adalah bukan kamu yang memilih aku. Ini sabda Yesus ya. Yesus bersabda, bukan kamu yang memilih aku, melainkan aku yang memilih kamu. Teman-teman, saya mau bilang apa? Sabda ini benar-benar relate dan terjadi dalam hidup saya. Saya mau berkisah. Bukan saya hebat, tetapi memang Tuhan yang luar biasa, dan Tuhan yang memanggil kami, memanggil saya, dan bahkan memanggil setiap orang untuk ditempatkan di tempatnya masing-masing. Panggilan itu tidak melulu menjadi seorang religius, saya katakan ya. Ada panggilan hidup berkeluarga, panggilan hidup membiara, panggilan hidup yang lain yang melayani, saya mau mengatakan sendiri tetapi single tetapi melayani. Panggilan apa itu namanya? Saya mau mengatakan begini, contoh konkret yang saya alami. Ketika saya aspiran, masih muda, itu ada sekitar 16 teman saya. Kami sama-sama 1 tahun ya, 1 tahun menjalani masa aspiran. Lalu di akhir tahun, setelah tes beberapa kali, tes ada macam-macam ya, tidak hanya tertulis saja, tapi juga wawancara, juga kesehatan, juga tes tidak hanya sebatas IQ, tapi juga psikotes, segala macam lah ya. Itu ada beberapa yang diterima. Tetapi satu hal yang menarik bagi saya, ada seorang teman saya dari beberapa yang tidak melanjutkan juga. Yang satu itu secara dari si pribadi teman saya itu dia tuh pengen banget jadi suster FSGM ya. Tetapi ketika dalam perjalanan waktu disarankan oleh tarekat untuk mengundurkan diri, untuk tidak lanjut gitu ya. Jadi dia tidak lanjut di FSGM, gampangnya gitu ya. Lalu saya dengan 8 teman saya melanjutkan pendidikan di postulat. Lalu tahun kedua masuk novisiat, dan karena ada salah satu teman yang sakit, lalu kami bertujuh menjalani masa formatio di novisiat. Tentu kami tidak terhubung dengan dunia luar, artinya kami tidak kontak-kontakan dengan teman-teman kami yang pulang tadi, yang tidak diterima gitu, atau yang diminta untuk ke tarekat lain atau pulang gitu ya. Setelah sekian lama berlalu, saya lulus dari novisiat, lalu saya junior muda, lalu kadang ada tugas pergi kemana, lalu udah ketemu berjumpa dengan suster siapa, punya kenalan teman di kongregasi lain. Tahu teman-teman apa yang terjadi? Salah satu teman saya yang tidak diterima waktu itu, yang bahkan waktu itu menurut saya dia itu sangat bijaksana, sangat cocok lah ya untuk jadi suster FSGM. Ternyata Tuhan memilih dan menempatkan dia di suatu tempat. Sekali lagi ya, panggilan itu tidak hanya menjadi biarawati, panggilan berkeluarga, menjadi seorang suami, istri, guru, petani. Dan kali ini teman saya itu tahu, dia menjadi seorang biarawati atau suster di salah satu tarekat yang kalau saya masuk di tarekatnya dia sekarang, saya akui saya tidak mampu. Karena tarekat dia itu sesuatu tarekat yang butuh benar-benar skill yang memang di situ, dan saya tahu saya tidak bisa di situ. Luar biasa Tuhan. Dia sejak dari kandungan dipanggil dan dipilih Tuhan untuk menjadi seorang biarawati di tempat ini, dan dia menjadi seorang biarawati sampai sekarang. Lalu kisah saya yang kedua, saya punya seorang sahabat yang waktu itu suster, kami begitu dekat, dia beda tarekat dengan saya. Lalu dia sudah sekian lama di biara, di suatu waktu ketika dia mau kaul kekal, permohonannya tidak diterima, atau lebih tepatnya dia diminta untuk kembali ke rumah. Waktu itu dia sangat down, sangat sedih pasti, karena dia sangat ingin menjadi seorang biarawati di tempat dia gitu. Saya katakan dengan dia, kalau kamu memang masih pengen jadi suster, ada begitu banyak pengalaman yang saya temukan dari teman-teman saya. Dia tidak diterima di satu tarekat ini atau diminta untuk pulang, tetapi dia mendaftar ke tarekat lain dengan jujur mengatakan bahwa saya dulu sudah di biara ini sekian lama, saya pulang karena ini atau diminta pulang karena ini gitu. Tapi dia mengatakan tidak, karena waktu itu ibunya sedang sakit memang. Jadi dia pulang lalu merawat ibunya. Dan tahu, tidak berselang lama ibunya yang sakit keras itu meninggal. Satu sisi dia sedih, dia tidak bisa melanjutkan jadi suster seperti cita-citanya, keinginannya. Tapi satu sisi ada
ada kepenuhan di dalam hati di mana dia bisa menemani hari-hari di mana ibunya sakit sampai akhirnya berpulang ke rumah Bapak. Dan tahu, Tuhan ternyata memanggil dan memilih dia untuk di tempat dia sekarang. Kalian tahu teman-teman, dia sekarang menjadi orang yang sungguh total melayani di dalam gereja. Dengan apa? Dengan aktif di setiap tugas-tugas keterlibatan dia sebagai umat Katolik untuk dalam pelayanan di gereja. Misalkan jadi prodiakon, dengan melayani di gereja, juga mengirim komuni-komuni ke rumah-rumah, kemudian juga aktif tatip, tata tertib, pokoknya semua tugas kor, doa lingkungan, pelayanan ke tempat-tempat yang panti asuhan, ke anak-anak yang sangat membutuhkan, orang tua, kunjungan. Jadi rupanya Tuhan itu sudah memanggil kita untuk menempatkan di suatu tempat yang, kamu, saya panggil untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang nanti kamu menjadi ibu rumah tangga, mengurusi anakmu dengan baik, mengurusi suamimu dengan baik. Aku memanggil kamu menjadi seorang bapak yang bertanggung jawab. Ini ada satu lagi, yang ketiga. Saya juga punya sahabat seorang frater waktu itu. Saya melihatnya tiga-tiganya teman tadi. Secara kacamata saya, mereka ini, menurut saya ya, kacamata saya mereka cocok jadi suster, cocok jadi romo. Tapi lagi, frater ini pulang. Lalu apa sekarang? Dia menjadi seorang bapak yang sangat bertanggung jawab dengan keluarganya. Dia tahu mencintai keluarganya, dia tahu membahagiakan keluarganya, dia juga sangat terlibat aktif di dalam lingkungannya dia, dan hidup menggereja. Ini, Tuhan memanggil kita, memilih kita sejak dalam kandungan ibu kita, orang tua kita, untuk menempatkan kita di tempatnya masing-masing yang sudah ditentukan. Dan itulah indah kita. Itulah indahnya panggilan Tuhan. Maka mari kita melayani sesama dan Tuhan lewat panggilan kita masing-masing dengan penuh cinta dan maksimal. Yang ibu rumah tangga, mari kita melayani dengan sebaik mungkin. Suami juga begitu, anak-anak juga begitu, perawat juga begitu, dokter, suster. Itulah sabda Tuhan yang mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, melainkan aku yang memilih kamu. Salam, selamat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa.